Martial Peak 3231. Di aula utama Sekte Full Sky, suara nyanyian dan tarian memenuhi udara saat sekelompok wanita penari yang mengenakan pakaian terbuka menari-nari. Di aula utama, sekelompok Kaisar Realem duduk dalam dua baris, masing-masing dengan meja di depan mereka. Di atas meja ada buah-buahan dan nektar yang sangat lezat. Di atas mereka, Master Sekte Full Sky Sekte Miki dan seorang lelaki tua berambut putih duduk berdampingan, diperlakukan dengan hangat. Pria tua itu sudah cukup tua, dan pakaiannya tidak membuatnya terlihat kaya, jadi bahkan jika dia dilemparkan ke kerumunan, dia tidak akan menonjol. Ada beberapa tas yang tergantung di pinggangnya, tapi tidak ada yang tahu apa isinya. Bagi orang tua seperti itu untuk memiliki Miki secara pribadi menemaninya, dan bagi orang tua ini untuk duduk di tingkat yang sama dengannya, jelas betapa Miki sangat menghargainya. Para tetua dan pelindung Sekte Full Sky di bawah juga mengangkat cangkir mereka untuk bersulang. Orang tua itu tidak menolak salah satu dari mereka, dan rasa nektar yang langka mengalir di janggutnya yang seputih salju, menyebabkan kelompok sesepuh merasakan sakit di hati mereka. Untuk menyeduh anggur roh ini, mereka telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bahkan menghabiskan banyak uang untuk itu. Mereka biasanya enggan meminumnya, tetapi sekarang setelah mereka mengeluarkannya untuk menjamu tamu mereka, para tamu sebenarnya menyia-nyiakannya seperti ini. Sayangnya, identitas lelaki tua ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka singgung, jadi meskipun mereka mengutuk dalam hati, mereka hanya bisa tersenyum meminta maaf. Saat lelaki tua itu meminum anggurnya, dia menatap para penari yang mempesona di bawahnya dengan tatapan mesum. Dia bahkan meraih segenggam buah beri seperti anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu, benar-benar menikmati dirinya sendiri. Buah beri ini tampak sangat indah, masing-masing seperti permata biru berkilau. Mereka yang akrab dengan buah ini tahu bahwa meskipun buah ini terlihat bagus, rasanya pasti tidak enak. Buah giok biru adalah jenis buah roh yang dapat digunakan untuk memurnikan pil roh, tetapi itu tidak terlalu berguna. Jika dimakan mentah, akan sangat asam dan sulit ditelan. Ditambah dengan kesulitan mengolahnya, ada sangat sedikit hal seperti itu di seluruh batas bintang. Itu tidak terlalu berguna, dan tidak mudah untuk dimakan atau dibudidayakan, jadi tentu saja tidak ada yang mau membuang energi mereka. Di sisi lain, Sekte Full Sky menghabiskan banyak uang untuk buah giok biru dan membudidayakan buah giok biru dalam jumlah besar setiap tahun tanpa alasan lain selain fakta bahwa lelaki tua bernama Tao Tua ini memiliki selera yang baik. Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri, dan buah giok biru ini, yang sulit ditelan di mata orang biasa, adalah hal yang paling enak di dunia di mata Tao Tua. Tidak diketahui mengapa seleranya begitu unik. Latar belakang Tao Tua sangat luar biasa, dan Miki secara tidak sengaja mengenalnya. Saat itu, dia telah mengundangnya untuk berkunjung ke Sekte Full Sky dan kadang-kadang menemukan buah giok biru, jadi Miki secara alami jatuh cinta padanya dan membayar harga yang mahal untuk membuka kebun buah giok biru di kebun obat. Setiap tahun, dia akan merawatnya dengan hati-hati, dan ketika panen tiba, dia akan mengundang Tao Tua ini untuk mencicipinya. Ketika dia pergi, dia bahkan akan mengemas semua buah giok biru. Selama bertahun-tahun, Tao Tua telah mengembangkan kebiasaan datang ke Sekte Full Sky selama beberapa hari setiap tahun untuk memuaskan hasratnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka secara alami menjadi lebih dekat. Ketika Li Jiao mengirim pesan ke Yang Kai hari itu, Miki segera mengirim pesan ke Tao Tua, memberitahu dia bahwa buah giok biru akan segera matang dan memintanya untuk datang. Tao Tua segera setuju dan bergegas, segera menyajikan anggur dan hidangan enak untuknya. Miki mengakui bahwa Full Sky Sect bukanlah lawan dari High Heaven Palace. 3 Raja Monster bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah Li Jiao dan dia ditipu oleh Yang Kai, mereka memikirkannya. Sekarang, jika dia bisa menggunakan Tao Tua untuk melarikan diri dari penindasan Istana Surga Tinggi, dia akan bersedia membayar berapapun harganya. 3 Raja Monster memang luar biasa, tetapi di depan Tao Tua, mereka masih belum cukup. Dia dengan antusias menawarkan roti panggang sambil mencibir di dalam hatinya. Dia tidak sabar menunggu Yang Kai menyerahkan dirinya kepadanya sehingga dia tahu bahwa Sekte Full Sky ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu dengan santai. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan membisikkan sesuatu kepada Miki. Ketika Miki mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat meletakkan cangkir anggur di tangannya dan berkata, "Tao Tua, tolong tunggu sebentar, mie ini akan segera kembali." Tao Tua menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Miki memaksakan senyum, ini hanya masalah kecil, tidak perlu bagi Tao Tua untuk mengkhawatirkannya, aku akan menanganinya sendiri. Tao Tua melemparkan buah giok biru ke dalam mulutnya dan mengunyah sambil menyeringai, memperlihatkan gigi birunya, kakak Mi memperlakukan tuan tua ini seperti orang luar. Tentu saja tidak, Miki dengan cepat melambaikan tangannya, Tao Tua bisa datang ke Sekte Full Sky sebagai tamu benar-benar membawa cahaya bagi sekte saya yang sederhana, bagaimana saya bisa memperlakukan Tao Tua sebagai orang luar? Tao Tua menjawab, jika masalah ini terkait dengan rahasia Sekte Full Sky-mu, tidak apa-apa jika saudara Mi tidak mengatakan apa-apa.
Jika kamu mengalami masalah, Brother Mi tidak boleh mencoba menyembunyikannya. Meskipun tuan tua ini tidak memiliki banyak kekuatan, saya masih memiliki beberapa wajah. Mungkin saya bisa membantu Brother Mi menyelesaikannya. Dia juga bisa melihat bahwa ekspresi Miki agak aneh, jelas mengalami semacam masalah. Ketika Miki mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia sedang berjuang. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, karena Tao Tua tidak memperlakukan Mi ini sebagai orang luar, Mi ini tidak peduli untuk mengungkap aib keluargaku. Mengatakan demikian, dia mengambil cangkir anggurnya dan mengeringkannya, sepertinya mencoba menenggelamkan kesedihannya. Apa yang terjadi? Tao Tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Miki menghela nafas, itu masih istana surga tinggi. Tao Tua tertegun sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi aneh, apakah istana surga tinggi itu yang baru saja berdiri? Tuan tua ini ingat bahwa Tuan Istana Surga Tinggi menipu kamu dari banyak kristal sos. Bertahun-tahun yang lalu, Miki telah memberitahunya tentang masalah ini. Pada saat itu, sepertinya dia ingin pergi ke Istana Surga Tinggi untuk berdamai, sehingga Yang Kai membebaskannya dari hutang judi itu, tetapi bagaimana mungkin Tao Tua dengan mudah terlibat dalam masalah orang lain. Meskipun Miki datang ke Sekte Full Sky setiap tahun untuk mencicipi buah giok biru dan telah memperlakukannya dengan baik, ini masih bantuan kecil, jadi tidak perlu baginya untuk menyinggung sekte atas untuk bantuan sekecil itu. Latar belakangnya tidak kecil, tetapi dia tidak mampu memprovokasi semua jenis masalah. Terlebih lagi, ini adalah hutang judi, bukan sesuatu yang telah diambil oleh Yang Kai dari Miki. Aku malu, aku malu. Miki memasang ekspresi penyesalan. Apa yang dilakukan orang-orang Istana Surga Tinggi di sini? Wajah Tao Tua sedikit berkedut, apakah mereka di sini untuk meminta sumber kristal yang kau pinjam? Jika demikian, tuan tua ini akan menyarankan kamu untuk menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Miki mengutuk dalam hatinya, semua hal baik yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir telah diberikan kepada anjing-anjing itu. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah Istana Surga Tinggi, dia terpaksa menggunakan kekayaannya untuk menghindari bencana. Pada saat kritis seperti itu, dia benar-benar tidak bisa mengandalkan mereka, tetapi karena dia datang kali ini, tidak peduli apa, dia harus meminjam kulit harimaunya. Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia mengundang Tao Tua dengan begitu antusias? Itu karena dia sedang menunggu Yang Kai tiba. Sampai sekarang, semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, Tao Tua benar, Miki bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Jika dia mau bertaruh, dia secara alami akan menyerah. Selama beberapa tahun terakhir, Sekte Full Sky saya telah mengencangkan ikat pinggangnya dan mengirim sejumlah besar kristal sos ke Istana Surga Tinggi setiap tahun, tetapi pencuri yang tampaknya masih belum puas. Beberapa hari yang lalu, dia benar-benar mengirim seseorang untuk memberitahu Mi ini untuk memimpin Sekte Full Sky untuk menyerah ke Istana Surga Tinggi, atau dia akan menginjak-injak Sekte Full Sky-ku. Li Jiao memang mengatakan bahwa dia harus menyerah, tetapi dia hanya mengatakan omong kosong. Mendengar ini, wajah Tao Tua tenggelam, Istana Surga Tinggi ini terlalu arogan. Siapa bilang begitu? Meskipun Mi ini tidak berbakat, saya masih seorang master sekte dengan beberapa ribu murid di bawah komando saya, jadi bagaimana saya bisa rela menjual penghinaan demi kemuliaan dan hidup di bawah atap orang lain? Jadi Mi ini segera menolak, memohon Istana Surga Tinggi untuk bermurah hati dan mengampuni Sekte Full Sky saya. Apa yang terjadi? Tanya Tao Tua. Wajah Miki tenggelam saat dia berkata, baru saja, murid datang untuk melaporkan bahwa Master Istana High Heaven Palace Yang Kai membawa sekitar selusin Emperor Realm ke Full Sky Sect bersama dengan lebih dari 200 Master Principal Source Stage. Dari kelihatannya, dia benar-benar ingin meratakan Sekte Full Sky-ku. Mata Tao Tua berkedut, tidak mungkin, kan? Dia tidak memiliki mood untuk melemparkan buah giok biru ke dalam mulutnya, samar-samar merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam jebakan. Meskipun dia sudah tua, dia tidak bodoh. Miki telah mengundangnya ke sini tepat pada waktunya untuk invasi High Heaven Palace. Ini jelas rencana Miki, dia ingin meminjam kekuatannya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan agak kesal, berpikir pada dirinya sendiri, saya di sini hanya untuk makan beberapa buah kamu setiap tahun, mengapa kamu harus menipu saya seperti ini? Namun, di permukaan, dia berkata, Master Sekte Mi, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Ini mungkin salah paham. Miki berkata dengan serius, pencuri yang telah mengatur pasukannya, bagaimana mungkin itu salah paham? Tao Tua membuang buah giok biru di tangannya dan merasakannya membakar tangannya saat dia batuk kering, kakak Mi bahkan belum bertemu dengannya, jadi bagaimana kamu bisa yakin itu bukan kesalahpahaman? Mungkin saat kita bertemu, kita bisa mengobrol. Miki tidak berpikir bahwa dia akan mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab, tapi masalah ini bukanlah sesuatu yang dia bisa memaksanya untuk melakukannya. Dia tidak bisa hanya mengatakan itu karena dia telah makan banyak buah giok biru darinya setiap tahun, dan sekarang dia dalam kesulitan, dia harus membantu. Old Tao melanjutkan,
Selain itu, arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte juga sangat luar biasa. Bahkan jika Palace Master yang datang ke sini untuk menyerang, Brother Mi tidak perlu terlalu khawatir. Apakah mereka dapat menembus formasi besar ini atau tidak adalah cerita lain. Miki memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk, kata-kata Tao Tua masuk akal. Karena itu masalahnya, Mi ini akan bertanya-tanya dan berharap ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Tao Tua segera berkata, kakak Mi harus kembali lebih awal. Mulut Miki berkedut, tetapi melihat bahwa dia benar-benar tidak punya niat untuk berkencan dengannya, dia mengerti bahwa apa yang disebut persahabatan antara mereka berdua tidak cukup baik, jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Tetapi dia tidak bisa menjadi bermusuhan, jadi dia hanya bisa berkata, bagus, Tao Tua, tolong tunggu sebentar, aku akan keluar dan melihatnya. Mengatakan demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar, memberi isyarat kepada sesepuh dan pelindung yang hadir pada saat yang bersamaan. Kelompok itu segera meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, Tao Tua adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Menatap gadis-gadis muda yang menari dan buah giok biru di depannya, dia tiba-tiba merasa agak bosan. Di luar arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte, Yang Kai berdiri dengan tenang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Li Jiao berdiri di sampingnya, 3 raja monster di belakangnya, monster ki mereka membumbung ke langit, mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Di belakang mereka adalah Kaisar Alam Kaisar dan panggung Dao Sos dari Istana Naga Api, semuanya mengenakan ekspresi kompleks. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang ke Sekte Full Sky untuk menimbulkan masalah. Apa yang coba dilakukan oleh Palace Master yang ini? Tuan istana mereka benar-benar aneh, benar-benar bekerja sama dengannya seperti ini. Di dalam Great Arai, sekelompok murid Full Sky Sekte, yang kultivasinya tidak terlalu tinggi, menggigil saat mereka berkumpul bersama untuk kehangatan, seolah-olah ini akan memberi mereka rasa aman yang lebih besar. Menghadapi tatapan menakutkan dari ketiga raja monster, mereka langsung ketakutan dan mulai berkeringat deras.